semua, jumpa lagi bersama saya Dona. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai online shop. Nah, untuk contoh online shop kali ini saya akan memberikan beberapa contoh online shop mengenai online shop terkemuka di Indonesia. Misalnya Lazada, Shopee, JD.ID, dan yang lainnya. Nah, untuk online shop yang pertama kita akan mulai dengan Shopee. Semua orang pasti sudah tahu online shop mengenai Shopee, sangat terkenal. Pertama-tama fitur yang akan saya jelaskan mengenai Shopee adalah fitur mengenai metode pembayaran. Nah, dalam metode pembayaran ada beberapa cara yang dapat digunakan, seperti transfer bank, kartu kredit atau kartu debit secara online, menggunakan aplikasi dompet online seperti Dana, OVO, dan lainnya, dan juga kita dapat menggunakan metode pembayaran COD, cash on delivery, atau pembayaran di tempat. Yang kedua adalah fitur flash sale. Alasan menggunakan fitur flash sale karena setiap hari di jam-jam tertentu selalu diadakan flash sale dengan stok bermacam-macam dari berbagai jenis barang yang ditawarkan dengan harga yang murah dan tentu saja banyak yang disukai. Berdasarkan pantauan admin, dalam hitungan detik saja sesudah flash sale dibuka, unit yang terjual dapat dengan segera habis karena barang yang dijual itu harganya di bawah Rp100.000. Cukup murah ya. Kemudian ada fitur toko libur. Nah, buat teman-teman yang punya online shop, bisa nih gabung dengan online shop Shopee. Kalau lagi liburan atau mau kemana, nggak usah pusing sama toko yang harus dijual atau dibuka, karena di Shopee ini ada fitur toko libur yang memungkinkan teman-teman untuk menonaktifkan toko online-nya untuk sementara waktu sampai batas waktu yang ditentukan pemilik toko online, dan seluruh produk yang ditampilkan akan ditampilkan secara normal. Namun produk di toko yang teman-teman punya ketika ditutup atau diliburkan toko tersebut tidak dapat dicari oleh pengguna lain atau customer. Pembeli tidak dapat melakukan pemesanan juga karena toko tersebut ya sedang libur. Kemudian kita juga sebagai penjual tetap harus menyelesaikan pesanan yang dibuat dalam fitur toko libur. Kita juga tidak perlu mengubah informasi dan menambahkan atau mengarsipkan atau menampilkan produk saat kita mengaktifkan fitur toko libur. Nah, untuk mengaktifkan fitur toko libur, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah klik saya, kemudian asisten penjual, kemudian kita pilih pengaturan toko, lalu di pengaturan toko kita aktifkan fitur toko libur. Maka setelah itu pada tampilan untuk customer akan muncul tampilan toko sedang libur, jadi produk tidak dapat dipesan. Kemudian ketika fitur toko libur dinonaktifkan, maka pembeli dapat membuat kembali pesanan setelah fitur toko dinonaktifkan. Kemudian toko akan muncul kembali pada halaman rekomendasi.
teman-teman juga dapat mengubah informasi, menambah dan menampilkan informasi produk. Nah, kita dapat mengaktifkan toko libur, menonaktifkannya dalam jangka waktu 24 jam. Fitur yang berikut adalah fitur chat penjual. Nah, pada Shopee ini ada fitur chat penjual. Dengan chat penjual ini kita dapat meningkatkan penjualan dan teman-teman bisa menjelaskan produk yang lebih murah, mudah, menarik, dan pembeli dapat bertransaksi. Dengan begitu mencari produk lain untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan peluang menjadi penjual bintang dengan meningkatkan presentasi obrolan dibalas. Nah, kemudian dengan adanya fitur chat penjual, kita juga dapat dimudahkan dalam berkomunikasi. Nah, buat teman-teman, untuk mengirimkan rincian produk pesanan khusus untuk mengurangi miskomunikasi, serta kita dapat mengirimkan foto atau detail tambahan dalam menjawab pertanyaan customer. Kemudian kita juga dapat dipermudah untuk operasional toko dengan menjawab pertanyaan pembeli secara lebih cepat dengan template pesan dan dibalas otomatis dalam obrolan, dan aturan pesan yang efektif yang diminta, sorot obrolan yang membutuhkan tindak lanjut. Fitur berikutnya adalah fitur pengisian pulsa. Nah, buat teman-teman yang mau mengisikan pulsa, nggak perlu repot-repot pergi ke minimarket atau kios-kios. Tinggal teman-teman cukup buka Shopee lalu pilih menu pengisian pulsa. Nah, dengan begitu untuk mengisikan pulsa, teman-teman cukup memasukkan nomor handphone dan memilih paket yang diinginkan. Kemudian bebas teman-teman mau memilih metode pembayaran seperti apa, pokoknya sesuai keinginan teman-teman. Dan setelah itu, setelah memilih metode pembayarannya, teman-teman selanjutnya harus memverifikasi pulsa dan paket data yang diinginkan, kemudian udah bisa langsung digunakan. Nah, Shopee ini juga bekerja sama dengan sejumlah operator di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, Tri, Smartfren, XL, dan juga Axis. Jadi untuk segala pengguna kartu bisa mengakses pengisian pulsa lewat Shopee. Fitur berikutnya ada fitur seller. Fitur ini adalah fitur yang dirancang untuk mengelola toko teman-teman melalui komputer. Nah, agar dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengatur produk seperti upload, edit, atau menghapus produk yang teman-teman rasa perlu diperbaharui. Kemudian bisa juga untuk mengatur penjualan dan menghasilkan toko yang layaknya seperti di aplikasi Shopee. Kemudian fitur ini juga dapat digunakan untuk mengecek dan mengekspor penghasilan toko ke dalam bentuk file Excel dan mempermudah rekonsiliasi. Yang selanjutnya, fitur ini juga dapat melakukan pengaturan toko, menambahkan deskripsi toko, atau memberikan link video di toko Anda. Nah, buat teman-teman yang ingin cari barang atau yang sesuai dengan tren masa kini, teman-teman juga bisa menggunakan fitur hashtag di Shopee. Nah, Shopee ini mengintegrasikan fitur media sosial yang mencakup fungsi hashtag agar mempermudah pengguna dalam mencari barang dan produk yang sedang populer. Dan untuk mengikuti tren produk terbaru itu mudah banget, cukup dengan kita ketik hashtag apa kayak gitu, sepatu, baju, nah itu bisa langsung muncul.
Kemudian ada fitur Koin Shopee. Nah, Koin Shopee ini adalah reward buat para pembeli ya. Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi miliknya Shopee. Nah, di Shopee akan dikreditkan ke akun teman-teman, akun Shopee-nya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman melakukan pembelian atau belanja di toko Shopee, voucher ini bisa langsung digunakan oleh teman-teman. Kemudian dalam fitur-fitur yang tadi udah saya jelaskan mengenai toko online Shopee, CRM udah pastinya dijadikan konsep untuk penjualan toko online besar ini dengan memperhitungkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada fitur-fitur bisnis dari toko Lazada. Fitur yang pertama ada fitur bisnis. Nah, fitur bisnis ini membantu penjual untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan bisnis mereka. Entah itu dalam bidang sport, seperti menjual sepatu khusus apa untuk yang digunakan buat berolahraga, sepatu untuk berkantor. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada metode pembayaran. Nah, Lazada juga menggunakan metode pembayaran COD atau cash on delivery atau pembayaran di tempat. Ini dapat memudahkan customer agar merasa lebih dipuaskan dan tidak perlu merepotkan pelanggan untuk harus pergi ke toko nyatanya. Cukup dengan membayar ketika produk sampai di rumah customer. Kemudian ada fitur size chart. Fitur ini disediakan oleh pembuat Lazada untuk memudahkan customer dalam mengetahui lebih rinci ukuran yang dibutuhkan oleh konsumen, apakah itu kecil atau sedang atau ukuran besar, dapat dideskripsikan langsung di size chartnya. Kemudian ada fitur promosi penjual. Nah, fitur ini dapat membantu para penjual atau teman-teman yang menjual produk di Lazada. Ini dapat membantu teman-teman dalam meningkatkan penjualan, menghemat ongkos kirim, dan dengan mengirimkan banyak barang dalam satu paket yang sama. Kemudian manfaat lainnya juga memberikan pelanggan diskon dengan membeli barang yang banyak di toko Anda. Apabila ada pelanggan yang membeli banyak, berarti teman-teman bisa memberikan diskon dengan harga tertentu. Kemudian menghasilkan pelanggan yang setia dan akan kembali ke toko teman-teman dengan penawaran promo yang menarik. Kemudian ada fitur voucher. Nah, buat teman-teman yang suka belinya banyak, gak usah takut karena di Lazada teman-teman dapat langsung memilih voucher yang ditawarkan oleh seller dan teman-teman bisa mengumpulkannya. Kemudian voucher tersebut dapat secara otomatis tersimpan di akun Lazada teman-teman. Nah, dengan voucher tersebut teman-teman dapat mengurangi harga yang harus dibayar ketika membeli barang. Nah, cukup bermanfaat ya vouchernya. Fitur-fitur dari Lazada tersebut telah dibuat berdasarkan konsep CRM, sehingga kepuasan pelanggan pastinya sudah terjamin. Kita beralih ke Tokopedia. Fitur-fitur yang ada di Tokopedia ini cukup lengkap menurut versinya saya, karena ulasannya juga bagus-bagus di Tokopedia. Kita bahas fitur yang pertama, fitur Katalogri. Fitur ini adalah fasilitas Tokopedia
yang menyajikan halaman terpusat produk-produk yang ada untuk pengalaman berbelanja yang lebih baik. Dan pada halaman katalog ini, semua produk akan dikumpulkan menjadi satu. Fitur yang kedua ada fitur pusat bantuan. Fitur ini nantinya akan digunakan customer service untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah antar penjual dan pembeli ataupun masalah lainnya. Jadi teman-teman gak perlu takut bila terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, karena sudah ada fitur pusat bantuannya. Yang ketiga ada fitur kotak masuk pesan. Nah, di sini biasanya pengirim pesan pribadi kepada penjual terkait dengan produk yang dipesan oleh customer, misalnya ingin dibatalkan atau masalah mengenai ongkos kirim, dapat didiskusikan melalui kotak masuk pesan. Kemudian ada diskusi produk. Fitur ini memungkinkan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut mengenai produk yang ingin dipesan, misalnya warna atau apakah masih ada stoknya. Jika ada keterangan yang kurang jelas buat teman-teman, dapat didiskusikan di diskusi produk, dan ini tergantung penjualnya ingin ditanggapi atau tidak ya. Kemudian ada fitur ulasan. Fitur ini adalah filter baru yang diterapkan oleh Tokopedia dengan membuat calon pembeli mudah membandingkan pendapat pembeli yang telah melakukan pembelian sebelumnya. Apakah puas dengan produk yang ditawarkan atau kurang puas atau puas. Nah, kemudian fitur layanan pengguna. Fitur ini jika teman-teman memerlukan bantuan atau bertanya ke customer service mengenai order dan sebagainya, bisa menggunakan fitur ini, tapi tetap menurut pendapat saya lebih baik membandingkannya dengan Twitter saja, karena Twitter itu selalu update informasi. Kemudian ada fitur pusat resolusi. Nah, fitur ini disediakan oleh Tokopedia untuk memfasilitasi penyelesaian masalah transaksi antara penjual dan pembeli. Tokopedia menjamin keamanan transaksi dengan menahan dana pembayaran agar tidak langsung diteruskan ke penjual hingga masalah terselesaikan. Jadi, masalah dengan pemesanan, pembeli bisa membuka komplain melalui pusat resolusi dengan menjelaskan pokok permasalahannya terlebih dahulu dan menawarkan solusi awal pemecahan masalah, baik pengembalian dana sebagian, tukar barang atau sebagainya. Penjual yang aktif akan segera merespon komplain dari teman-teman atau customer. Berikutnya ada fitur penjualan. Fitur ini berfungsi apabila produk yang di toko dibeli. Jadi fitur penjualan ini bebas diatur waktu pengiriman atau penggunaan jasa kirimnya. Kemudian ada fitur tambah produk. Nah, fitur ini berfungsi apabila produk yang baru dipasarkan, maksud saya produk sesuatu produk kemudian akan dipasarkan. Nah, sehingga isi semua keterangan produk akan dipasarkan seperti nama, harga, kategori, ukuran, dan lain-lain. Kemudian ada fitur daftar produk. Nah, fitur ini berfungsi untuk melihat semua daftar produk yang dijual di dalam toko. Dalam
toko, dan biasa juga untuk mengubah keterangan sebelumnya yang sudah ada pada produk tersebut. Kemudian ada fitur statistik. Nah, kegunaannya adalah untuk memantau perkembangan toko teman-teman. Jadi, teman-teman bisa memikirkan rencana atau strategi penjualan produk ke depannya mau seperti apa, dan perkembangannya dapat dipantau di sini. Maksudnya tidak hanya penjualan produk saja, tapi sampai detail transaksinya dapat dipantau dari fitur statistik ini. Namun fitur ini hanya dapat digunakan bagi toko yang berlangganan Gold Merchant. Kemudian ada fitur peminjaman. Fitur ini akan mengarahkan teman-teman yang masuk ke Mitra Toppers, atau merupakan program kerjasama antara Tokopedia dengan mitra penyedia peminjaman dana yang bertujuan mempermudah teman-teman sebagai merchant Tokopedia untuk mendapatkan pinjaman modal dalam pengembangan bisnis. Kemudian ada fitur pengaturan. Fitur ini berfungsi sebagai pengaturan toko yang sudah teman-teman buat, dan fitur-fitur tersebut maksud saya berfungsi seperti nama tuh, slogan, gambar, jadwal buka tutup toko, dan lainnya. Dan teman-teman juga bisa mengetahui histori penjualan dan pembelian yang terjadi di toko teman-teman. Kemudian ada wishlist. Fitur ini digunakan dengan cara yang mudah. Tinggal teman-teman memilih salah satu produk yang ingin di bookmark atau ditandai, lalu teman-teman tinggal menunggu untuk diarahkan ke halaman produk. Nah, pada bagian menu di sebelah kanan, teman-teman akan menemukan tombol tambah ke wishlist, dan klik tombol tersebut secara otomatis produk yang teman-teman pilih sebelumnya akan masuk ke daftar wishlist. Nah, kemudian ada fitur toko favorit. Nah, untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian toko maupun update barang toko tertentu, kita dapat menggunakan fitur toko favorit ini. Ini berguna untuk mempercepat pencarian aja sih, tapi lumayan berguna apalagi kalau teman-teman mau mereorder dengan bisa saja kan lupa nama tokonya kemarin, jadi bisa dipermudah dengan menggunakan fitur toko favorit ini. Fitur-fitur dari Tokopedia itu sudah pasti dibuat berdasarkan konsep customer relationship, agar yang pastinya kepuasan pelanggan dan loyalitas harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Kemudian kita akan membahas fitur-fitur pada Bukalapak. Nah, pada Bukalapak ada fitur yang pertama, push and promoted push. Nah, fitur ini para pelapak di Bukalapak dapat membawa produknya ke halaman depan Bukalapak dengan menggunakan fitur push, agar produknya tidak cepat tenggelam ke dari halaman depan. Dan para pelapak harus cerdik menentukan waktu push yang terbaik atau waktu push yang tepat. Nah, ada pula promoted push. Promoted push ini untuk membawa produk pelapak ke bagian teratas dari saat konsumen melakukan pencarian barang di fitur pencarian Bukalapak. Ini berguna banget ya buat teman-teman yang lagi mau mempromosikan barang, bisa gunakan fitur ini. Kemudian ada fitur nego. Fitur nego ini pengguna atau customer bisa membawa atau membeli
barang-barang favorit mereka dengan membeli dengan harga terbaik lewat fitur nego. Fitur ini dapat dilakukan lewat aplikasi Bukalapak tentunya, dan harus terlebih dahulu melakukan verifikasi nomor telepon seluler teman-teman. Nah, untuk satu barang, calon pembeli bisa menegosiasikan sebanyak 3 kali, asal jangan kabur atau barangnya sudah deal ya. Kemudian ada promo untung lagi. Nah, fitur ini banyak menarik pelanggan ke para pelapak, karena fitur untung lagi ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan cashback sebesar 11%. Wow, lumayan besar. Sebesar 11% berupa kredit senilai maksimal 70.000 dan berlaku selama seminggu setelah diterima oleh pengguna. Nah, untuk menikmati cashback sebesar 11% ini, pelanggan harus bertransaksi minimal 400.000. Kemudian ada promo untung terus. Fitur ini masih mirip dengan fitur untung lagi, hanya saja fitur di promo untung terus, pelanggan berkesempatan mendapatkan cashback sebesar 20% dan cukup bertransaksi minimal 100.000 saja. Wow, cukup menguntungkan. Pengguna dapat menggunakan produk promo ini sebanyak 2 kali selama masa promo berlaku, dan hanya berlaku untuk pengguna yang sudah melakukan verifikasi data diri dengan lengkap. Kemudian ada fitur promo pengiriman. Fitur ini pelapak kerap mengeluhkan besarnya ongkos pengiriman kepada para customer, terutama customer yang tinggal jauh dari pusat kota metropolitan. Nah, maka untuk membantu para pelapak, pilihan Bukalapak memberikan promo untuk mempermudah pembeli dan pelapak dalam hal pengiriman. Baru-baru ini Bukalapak juga menjalin kerjasama dengan JNE yang memudahkan pelapak untuk mengirim paket-paket besar dengan biaya yang cukup terjangkau. Berikutnya kita akan membahas toko online JDID. Fitur-fitur yang ada di JDID, yang pertama ada fitur account. Fitur account ini berfungsi sebagai informasi akun JDID yang teman-teman punya. Nah, berikutnya ada fitur pesanan saya. Fitur ini sebagai informasi untuk mengecek semua pesanan, pembayaran, komentar, dan pengecekan barang yang masih dalam proses pengiriman. Fitur berikutnya adalah fitur JD Partner, yakni berfungsi sebagai cashback tambahan kepada pengguna jika telah melakukan pendaftaran ke JDID. Nah, untuk lebih lanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu JD Partner? Nah, JD Partner itu adalah program pemasaran yang digunakan yang menggunakan strategi member get member dari PT Persada Gemilang Jaya yang memberikan cashback bagi partnernya. Semakin banyak jaringan yang bergabung dan berbelanja, semakin besar cashback yang diterima. Yang berikut ada fitur affiliate. Fitur ini sebagai pembagian komisi dari setiap pesanan yang dibuat dari referensi pengguna. Nah, apa itu affiliate JDID? Affiliate adalah peluang usaha melalui program kemitraan dengan membagikan komisi dari setiap pemesanan yang dibuat oleh referensi yang Anda berikan. Kemudian yang terakhir ada fitur bantuan. Fitur ini sebagai pusat layanan pelanggan
jika pelanggan atau customer mengalami masalah. Nah, demikianlah penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada toko online ternama di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembahasan materi selanjutnya.